Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Osama Rahmansyah dengan NIM 1909773 dari Pendidikan Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Ferry Dwi Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut dan kepada teman-teman sekalian. Baik, mengapa saya memilih materi mamalia laut? Nah, karena di lingkungan rumah atau lingkungan kampus itu menurut saya masih banyak yang keliru mengenai mamalia laut. Nah, sebelum terjadinya COVID-19 ini, saya pernah menanyakan kepada beberapa teman tentang mamalia laut. Nah, saya menanyakan seperti ini, paus itu ikan atau mamalia laut sih? Nah, kebanyakan teman-teman saya itu menjawab bahwa paus itu adalah ikan. Padahal sejatinya paus itu adalah mamalia laut. Nah, jadi di situ saya tertarik untuk memaparkan materi mamalia laut karena menurut saya bisa memberi penjelasan atau edukasi lebih jelas lagi kepada teman-teman atau orang-orang yang belum tahu perbedaan mamalia laut dengan ikan. Baik, sebelum kita mengetahui materi dari mamalia laut, alangkah baiknya kita mengerti atau mengetahui dulu apa sih arti dari laut itu tersendiri. Nah, laut merupakan kumpulan air yang banyak dan luas di permukaan bumi. Nah, laut ini terhubung atau tersambung dengan samudra atau benua dengan benua lainnya dan pulau dengan pulau lainnya. Setelah kita mengetahui dan mengerti apa arti dari laut, langsung saja kita masuk ke materi mamalia laut. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari mamalia laut. Mamalia laut adalah mamalia atau hewan menyusui yang hidup di lingkungan laut atau lingkungan air. Nah, tidak jauh beda dengan mamalia di darat, mereka pun bernafas dengan menghirup oksigen menggunakan paru-paru. Mereka bernafas dengan menghirup oksigen yang terkandung di udara melalui lubang nafas, yang kemudian diolah di paru-paru mereka. Mereka juga mengambil udara atau mengambil oksigen saat mereka muncul ke permukaan air laut atau memuncul ke bagian pelagis dari laut itu sendiri. Nah, mereka juga sama seperti mamalia di darat, mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Nah, hewan laut ini merupakan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Nah, mereka menjadikan laut sebagai tempat melangsungkan hidup, mencari makan, melahirkan, dan para ahli, mamalia laut ini diyakini berevolusi dari satwa darat. Nah, mereka berevolusi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan lautan. Di antara jenis-jenis mamalia laut, satwa cetacea adalah satwa akuatik murni, yaitu satwa yang telah beradaptasi secara penuh dengan ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Berdasarkan hasil penelitian genetik yang mengacu pada fosil, cetacea ini merupakan kerabat dekat dari satwa darat yaitu kudanil. Selanjutnya itu ada ciri-ciri mamalia laut. Nah, ciri-ciri mamalia laut ini tidak beda jauh dengan ciri-ciri mamalia darat. Yang pertama itu mereka memiliki darah panas atau berdarah panas. Yang kedua memiliki rambut. Yang ketiga melahirkan anak. Yang keempat menyusui. Yang kelima bernafas menggunakan paru-paru. Dan yang keenam memiliki kapasitas otak besar dan organ pendengaran lebih berkembang dengan ekolokasi. Dan berikutnya itu ada perbedaan mamalia laut dengan ikan. Nah, perbedaan mamalia laut dengan ikan, yang pertama itu mamalia laut menyusui anaknya, sedangkan ikan tidak menyusui anaknya. Dan kemudian ada mamalia laut bernafas dengan paru-paru, sementara ikan bernafas menggunakan insang. Nah, dalam wujud fisik, perbedaan ikan dan mamalia laut ini dapat ditandai pada ekornya. Nah, ekor dari mamalia laut ini seperti lumba-lumba dan paus memiliki ekor yang menyirip ke samping atau vertikal. Nah, sedangkan ikan yang bernapas menggunakan insang itu ekornya menyirip ke atas atau horizontal. Dan berikutnya itu ada perbedaan mamalia laut dengan ikan. Nah, perbedaan mamalia laut dengan ikan yang pertama itu mamalia laut menyusui anaknya, sedangkan ikan tidak menyusui anaknya. Dan kemudian ada mamalia laut bernafas dengan paru-paru, sementara ikan bernafas menggunakan insang. Nah, dalam wujud fisik, perbedaan ikan dan mamalia laut ini dapat ditandai pada ekornya. Nah, ekor dari mamalia laut ini seperti lumba-lumba dan paus memiliki ekor yang menyirip ke samping atau vertikal.
Nah, sedangkan ikan yang bernapas menggunakan insang itu ekornya menyirip ke atas atau horizontal. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai mamalia laut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa menambah pengetahuan setelah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga keluarga kalian dengan mematuhi protokol COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.